Oke, nah ini dia tujuannya, memperkenalkan karunia Roh Kudus ya, dan mendorong peserta untuk merindukannya. Jadi habis kelas ini, kalau Bapak Ibu kepengen karunia Roh Kudus, mempraktekannya dengan segala konsekuensinya, berarti saya berhasil. Saya berhasil mengajar malam hari ini. Oke, next. Nah, 1 Korintus 14 ayat 1a bilang apa? Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Ya, Bapak Ibu. Karunia-karunia roh adalah sesuatu, bukan hal yang wah, kamu nggak punya karunia roh, berarti kamu bukan orang Kristen. Bukan. Kamu nggak punya karunia roh, berarti kamu bukan orang Kristen, berarti kamu nggak percaya Tuhan. Bukan. Ya. Tapi orang yang percaya Tuhan, dia mau mengejar kasih dan mengusahakan diri memperoleh karunia roh untuk apa? Untuk melayani. Jadi karunia roh untuk apa? Untuk melayani, bukan untuk diri sendiri. Selanjutnya, nah ini dia, karunia Roh Kudus adalah kemampuan ilahi, artinya sesuatu yang berasal dari Tuhan, yang diberikan oleh Roh Kudus menurut kehendak siapa? Kehendaknya, bukan kehendak kita. Jadi kalau belum, loh kok saya sudah pengen karunia ini misalnya, karunia hikmat, karunia berkata-kata, tapi kok nggak dapat-dapat? Karena apa? Karena ini menurut kehendaknya, bukan kehendak kita. Ya Bapak Ibu, menurut kehendaknya kepada orang percaya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu akan mempunyai karunia Roh Kudus ini untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Jadi bukan untuk diri sendiri, dalam membangun tubuh Kristus, ya. Tubuh Kristus itu apa? Itu persatuan kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin di FC, mungkin di gereja, bahkan dalam keluarga kita. Nah, itu tujuan kita memiliki karunia roh. 1 Korintus 12 ayat 7 ya. Nah, dalam perjanjian baru, hal itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dan para rasul, ya. Kemudian dilanjutkan melalui kehidupan orang percaya sampai hari ini. Oke. Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada? Kalau belum ada, kita lanjut ya. Jenis-jenis karunia Roh Kudus. Nah, ini dia. Yang pertama, ini yang saya suka ini, kata-kata hikmat, yaitu kemampuan istimewa untuk mengetahui pikiran Roh Kudus. Ya. Bapak Ibu ingat ini menggunakan bahasa-bahasa metafora, sehingga butuh, jangan langsung ditelan mentah-mentah pelajaran malam hari ini, tapi coba terima dulu apa yang Bapak Ibu bisa tangkap, kemudian biar Roh Kudus yang menerjemahkannya kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, ini kemampuan istimewa untuk mengetahui pikiran Roh Kudus, sehingga orang yang mempunyai kata-kata hikmat atau karunia hikmat ini punya wawasan dan mengetahui cara pemecahan terbaik sehubungan dengan sebuah situasi atau masalah. Bapak Ibu, suatu kali Salomo yang minta hikmat kepada Tuhan, ya, didatangi 2 orang ibu-ibu. Oh, itu anak saya, kata ibu yang satu. Enggak, itu anak saya, anakmu mati. Itu anak saya. Anakmu udah mati, kata ibu tuh. Kata ibu yang satu lagi, ibu A sama ibu B ya. Terus Salomo dengan hikmatnya dia bilang apa, Bapak Ibu? Ya udah, sini anaknya. Kita belah bagi 2 aja. Satu buat ibu A, satu buat ibu B. Ibu yang B langsung bilang, "Oke, Raja, mantap." Itu baru mantap. Oke, jadi kita sama-sama adil. Tapi yang ibu A bilang apa? Dia bilang, "Jangan bunuh dia. Biar anaknya buat ibu B aja. Jangan sampai dia mati." Bapak Ibu, jadi itu anaknya ibu A atau ibu B? Iya, ibu A. Anaknya ibu A. Seorang ibu tidak akan rela membiarkan anaknya menderita, bahkan dibunuh. Ibu yang B, oh ya adil, belah 2 aja. Nah, untuk memiliki pola pikir seperti itu, kemampuan seperti itu, dibutuhkan yang namanya hikmat. Ya, dibutuhkan permulaan namanya hikmat. Makanya Salomo menulis kitab Amsal. Kitab Amsal yang dikenal juga sebagai kitab hikmat, ya, kitab hikmat. Oke. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Sekali lagi, takut akan Tuhan itu
paling pertama kali pengetahuan yang kita butuhin. Buat anak-anak kita. Jadi dari kecil mulai tanamkan takut akan Tuhan. Bukan takut seperti takut ke setan, tapi menghormati, mengerti bahwa Tuhan adalah raja di atas segala raja. Oke? Kalau kita udah punya itu dia. Pertama-tama tanamkan takut akan Tuhan. Baru seterusnya punya hubungan dengan Tuhan, ada karunia hikmat dan lain sebagainya. Ya, yang kedua, kata-kata pengetahuan. Ini dia. Ini untuk menyerap pengetahuan Allah. Bapak Ibu kalau tahu Pendeta Aruna, ya, Pendeta Aruna dia biasa khotbahin akhir zaman. Dia nggak cuma khotbahin dengan kata-kata hikmat, luar biasa dari Tuhan, tapi juga dengan pengetahuan, dengan data-data yang luar biasa. Oke, di kitab Daniel dibilang pada hari-hari terakhir banyak pengetahuan akan disingkapkan. Nah, itu udah nubuat. Hari-hari terakhir maksudnya makin ke sini teknologi makin maju, makin berkembang. Di kitab Pengkhotbah udah bilang, nggak ada segala sesuatu yang baru di bawah langit ini, Bapak Ibu. Semuanya Tuhan udah tahu dalam pikiran Tuhan. Semua udah dalam rencana Tuhan. Nggak ada yang baru. Sehingga kalau orang menciptakan sesuatu, itu udah ada dari zaman dahulu. Dan Tuhan udah bilang, dari kitab Daniel, ya, makin ke sini, makin disingkapkan pengetahuan. Makin disingkapkan pengetahuan. Nah, ini kemampuan istimewa bukan sembarang pengetahuan, tapi pengetahuan Allah. Sehingga dapat mengetahui dan mengungkapkan hal-hal yang terselubung atau tersembunyi. Terselubung artinya tertutup oleh sesuatu ya. Sesuatu itu apa? Mungkin tertutup oleh ada orang yang bodoh, atau tertutup oleh ada pemerintah yang melarang untuk membukanya, atau tertutup oleh kuasa jahat dan lain sebagainya. Ya. Jadi ada hal-hal yang terselubung dan butuh karunia pengetahuan untuk menyingkapkan hal ini. Oke. Yang pertama kata-kata hikmat, boleh dipikirkan mulai sekarang. Yang kedua kata-kata pengetahuan. Yang ketiga karunia iman. Oke. Karunia iman, kemampuan istimewa untuk mengerti kehendak Tuhan pada suatu saat dan dengan kepercayaan yang luar biasa memperkatakannya sehingga menjadi kenyataan. Saya tambah lagi, iman tanpa perbuatan mati. Amin. Bapak Ibu, suatu kali ada di sebuah desa kemarau panjang, ya, udah 7 tahun. Kemarau, musim panas terus. Kemudian seorang misionaris atau pendeta datang ke sana dan dia berdoa sama Tuhan. Dan pendeta itu bilang, Tuhan berkata, besok siang akan hujan lebat di lapangan. Besok siang akan hujan lebat, jadi kita kumpul di lapangan. Bapak Ibu, seluruh warga desa datang ke lapangan. Semua datang ke lapangan. Matahari masih panas, mereka bilang, apaan masih panas begini? Tapi ada satu anak kecil, dia datang ke lapangan, dia bawa payung. Supaya enggak kehujanan. Ketika anak itu datang, Bapak Ibu, yang terjadi apa? Hujan lebat. Dan anak itu sudah punya payung. Ya. Ini bukan cuma sembarang cerita, tapi memang ada kejadiannya. Dan ini yang sampai sekarang ada banyak orang share di Facebook atau share di mana motivasi-motivasi seperti ini. Tapi ini memang terjadi kenyataan di Afrika. Seorang misionaris datang ke sana. Bagaimana imannya itu, dia datang bawa payung, Bapak Ibu. Nah, apakah iman kita bisa sampai segitunya? Ya. Tapi butuh hikmat dari Tuhan. Sekali lagi. Nah, ini dia, karunia iman ya. Saya mau bilang disclaimer di awal, semuanya saling berkaitan ya. Semua karunia ini akan saling berkaitan, seperti yang di awal tadi saya sudah bilang. Semua itu untuk kepentingan bersama membangun tubuh Kristus. Ada tangan, ada kaki, ada telinga, dan lain sebagainya. Oke, yang keempat, karunia kesembuhan. Ini kemampuan istimewa dalam tuntunan Tuhan melakukan tindakan iman. Ya, yang menyebabkan kuasa Tuhan bekerja dan mukjizat kesembuhan terjadi atas diri seseorang di luar cara-cara yang biasa atau alamiah. Bapak Ibu, kalau lihat KKR yang luar biasa ya. Siapa kemarin? Yosafat. Ada orang pakai kursi roda, sembuh dan lain sebagainya. Itu semua menurut kehendak Tuhan. Bukan kehendak manusia.
Dan nggak semua punya karunia ini. Ya. Dan nggak semua punya karunia ini. Oke, ini yang keempat dari 9 karunia roh. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada? Jelas. Wis, jelas ya, Bin? Mantap. Karunia kesembuhan. Yuk. Bapak Ibu, saya pernah di sekolah minggu ya. Di sekolah minggu kita di Menhop. Waktu masih di gedung lama. Jadi, saya khotbah tentang apa waktu itu ya. Tapi saya bilang seperti ini. Yuk, ada yang namanya karunia kesembuhan. Yuk, kita belajar tentang iman. Yang sakit, ada yang sakit maju, terus ada satu orang anak maju. Terus pertama saya panggil dulu siapa yang yakin dan percaya Tuhan bekerja dalam hidupnya, punya iman. Ini di sekolah minggu Menop, saya lupa nama anaknya dan siapa ya? Pokoknya dia datang maju ke depan, oke? Dia maju ke depan. Kamu percaya? Kamu punya kuasa Tuhan? Iya Kak, percaya. Amin. Dia bilang. Wih, keren kali anak satu ini kan. Lalu siapa yang lagi sakit? Saya bilang. Satu orang maju lagi sakit. Sakit apa? Sakit gigi Kak. Dia bilang. Saya lagi sakit gigi sekarang. Sakit gigi Kak. Dia bilang. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Anak itu doain saya bilang. Didoain. Tuhan Yesus, siapa namanya kok saya lupa ya. Ini sakit gigi Tuhan. Begitu udah selesai doa amin. Gimana rasanya? Udah nggak sakit Kak? Bener nggak kamu? Saya bilang, iya udah nggak sakit. Bapak Ibu, itu anak-anak dan luar biasa sekali. Tepuk tangan anak-anak itu. Ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti, tepuk tangan aja yang penting. Tapi itu benar-benar terjadi di sekolah minggu kita. Ya. Nah, Robin aja melambaikan tangan. Bentar ya, Susanti minta bantuin join ke KOM 200. Gimana caranya Susanti? Oke, Susanti coba chat Fanny ya. Di WhatsApp aja coba chat dia ya. Minta tolong dia masukin ya, Susanti. Oke, Bapak Ibu. Itu yang terjadi, anak-anak kita itu punya iman yang luar biasa, bayangin. Bayangin, dia doain temennya dan bisa sembuh. Ya, itu karunia kesembuhan. Oke. Nah, next. Kita akan lanjut ke 5. Karunia mukjizat. Ini kemampuan istimewa untuk bertindak sebagai pengantara. Jadi ini bukan kita nih. Kalau kita ngelakuin mukjizat bukan kita, tapi Tuhan. Seperti yang tadi saya bilang di Afrika, misionaris, dia bilang akan ada hujan turun. Ya, dia pengantara, bukan karena misionaris itu, tapi karena menjadi perantara antara Tuhan dengan manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan supranatural yang dapat terlihat di alam nyata. Kayak anak kecil tadi bisa nyembuhin sakit gigi temennya. Anak kecil itu sebagai pengantara. Dan ini kemampuan mukjizat, nggak cuma itu mukjizatnya. Ya, mungkin Bapak Ibu dengan pengalaman Bapak Ibu Saudara sekalian ya, tahu tentang mukjizat-mukjizat yang terjadi di gereja, di lingkungan tempat tinggal Bapak Ibu dan lain sebagainya. Nah, itu kemampuan mukjizat yang luar biasa. 5 dari 9 karunia roh. Lanjut. Ini dia, Robin, siap-siap. Karunia nubuat. Karunia nubuat ini apa? Ini kemampuan istimewa untuk menerima dan menyampaikan pesan Tuhan dalam ucapan yang diurapi Tuhan. Ini berbeda ya dengan hikmat dan pengetahuan. Oke. Dan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain. Suatu kali saya lagi di rumah tante saya di Jakarta, Bapak Ibu. Lagi di rumah tante saya di Jakarta, udah gitu seingat saya itu berbahasa roh. Jadi om tante saya itu suka kali berdoa, main gitar. Seingat saya itu berbahasa roh. Oh, rabasikiana nambaya rabasika lalabaya rabasiki. Tapi habis berdoa, Bapak Ibu, om sama tante saya bilang, makasih ya. Saya nggak ngerti maksudnya gimana ya. Loh, tadi kan kamu nubuatin kami. Jadi mereka tuh lagi dalam keadaan down, oke. Kemudian saya nubuatin, kemudian padahal saya berbahasa roh. Ini sesuatu yang terjadi secara supranatural. Padahal saya berbahasa roh. Tapi yang mereka dengar, saya berkata-kata dengan bahasa yang mereka mengerti. Bisa dijelasin? Nggak bisa. Karena Tuhan kita nggak masuk akal. Kalau Tuhan kita masuk akal, bukan Tuhan namanya. Oke? Tuhan kita nggak masuk akal. Jadi om tante saya itu
doa saya dalam bahasa roh saya yang mereka dengar itu, kamu harus tetap kuat, ada api Tuhan dan lain sebagainya. Aku akan menuntun engkau, aku akan memegang tangan kananmu. Itu yang mereka dengar, mereka bilang ke saya. Tapi saya merasa saya hanya berbahasa roh. Saya hanya berbahasa roh. Dan itu yang terjadi sama mereka. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Semua karena Tuhan. Yang tadi nomor 5, kita hanya sebagai pengantara antara Allah dengan manusia. Ya, untuk menerima dan menyampaikan pesan Tuhan. Saya pernah juga waktu saya kuliah teologi di Jakarta dulu. Jadi saya pelayanan kalau Sabtu Minggu itu weekend, saya pelayanan ke daerah Serpong ya. Jadi waktu saya lagi pelayanan itu ibu pendetanya itu berbahasa roh. Kemudian ada satu anak muda lagi, dia ngomong dengan bahasa Indonesia. Jadi kayak ibu itu berbahasa roh, anak ini terjemahin kayak menerjemahkan gitu. Tuhan akan memegang tangan setiap kita. Kemudian ibu itu berhenti bahasa roh, anak ini jelasin, ibu itu berbahasa roh lagi. Jadi kayak secara manusia kasat mata itu kayak lagi menerjemahkan bahasa roh itu. Nah, itu yang namanya karunia menerjemahkan bahasa roh. Nah, itu yang pernah terjadi. Bapak Ibu, hari-hari ini kalau kita tetap dekat sama Tuhan, makin intim sama Tuhan, ya, hal-hal yang ajaib dan heran itu pasti kita nggak cuma dengar dari kata orang, tapi kita akan mengalaminya sendiri. Amin. Ya. Jadi jangan, aku pernah dengar kata orang begini, aku pernah gini. Ketika kita punya hubungan sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, adik-adik semua, teman-temanku yang luar biasa, kita bukan hanya dengar dari kata orang, tapi kita akan mengalaminya sendiri. Amin. Oke, next. Karunia membedakan bermacam-macam roh, ya. Yaitu kemampuan yang memungkinkan kita mengenali jenis-jenis roh dan membedakan, oh ini berasal dari Tuhan. Oh ini berasal dari manusia. Oh ini berasal dari setan. Ya. Ini masih ada dengan kaitan dengan 4 hal, dengan mulut, karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia nubuat, dan karunia membedakan roh. Suatu kali saya lagi di pedalaman di Gunung Merapi, Bapak Ibu, di Gunung Merapi Merbabu, ya. Saya lagi pelayanan di sana. Kemudian di gereja di sana, kemudian kita menyembah Tuhan. Tiba-tiba ini di Jogja ya, Gunung Merapi, ada satu gadis muda, ya, dia nari gitu, nari Jawa, terus matanya melotot, terus dia bilang gini, saya Roh Kudus. Saya Roh, dia gitu. Lalu pendetanya bilang, dalam nama Yesus keluar kau setan. Ngomongnya Roh Kudus, tapi pendetanya bisa bilang, dalam nama Yesus keluar kau setan. Itu karunia membedakan roh. Ada Roh Kudus kayak begitu. Saya Roh Kudus katanya. Keluar kamu, keluar. Ya. Dan Bapak Ibu, saya berdoa mungkin dari Bapak Ibu Saudara sekalian hari-hari ini yang ada terpilih dengan karunia-karunianya ya. Nanti mungkin menghadapi hal-hal seperti okultisme. Okultisme itu kuasa-kuasa gelap, kuasa jahat, setan-setan. Ya. Menghadapi seperti itu, Tuhan dalam kita jauh lebih besar. Amin. Tuhan di dalam kita jauh lebih besar dari roh apapun yang kita tahu. Yang bahkan kita nggak tahu. Tapi Tuhan pokoknya yang paling besar. Ya. Jadi nggak perlu takut ngadepin yang kayak gitu. Saya pernah di Semarang dulu. Kemudian pelepasan. Waktu pelepasan tiba-tiba ada satu orang, dia keluar rambut dari mulutnya. Rambutnya nggak putus-putus. Rambutnya nggak putus, panjang sampai segumpel. Terus dia bilang, iya saya waktu kecil sering dibawa ke dukun sama mama saya. Dan yang jaga saya itu nenek saya, rambutnya panjang banget. Dia bilang seperti itu. Bapak Ibu, sekarang mungkin belum, atau mungkin ada yang udah pernah, tapi mungkin nanti bakal ketemu yang seperti itu. Saya mau bilang hari ini, nggak usah takut. Jangan pernah takut. Amin. Ya. Jangan, tunggu. Saya telepon Pak Surya dulu. Bentar. Ya. Bentar, saya telepon Cimeven dulu. Saya telepon Cimeven. Bentar. Bapak Ibu, boleh panggil pendeta, boleh telepon Cimeven, Pak Surya boleh. Tapi yang pertama jangan takut dulu. Yang pertama doa dulu kita sendiri. Bapak Ibu sudah mau lulus Kom 100.
kehidupan orientasi melayani. Kita sudah baca Alkitab, kita sudah ke gereja, pujian penyembahan dan banyak hal, bahkan melayani Tuhan. Ya, jangan kabur dulu, usir aja dulu. Ya, siapa tahu Tuhan pakai kita pada saat itu. Amin. Next. Membedakan bermacam-macam roh. Dan yang ke-8, berkata-kata dalam bahasa roh. Kemampuan berbicara kepada Allah dan menerima, serta menyampaikan pesan langsung dari Allah untuk jemaatnya melalui pernyataan ilahi yang diurapi dalam bahasa yang tidak pernah kita pelajari sebelumnya. Bapak Ibu, saya nggak terlalu belajar glosalis, aduh apa sih namanya? Bahasa roh ini ada namanya, coba saya cari dulu sebentar ya. Bahasa roh, glosolalia, sorry ya, saya lupa. Glosolalia, ya. Tapi ada banyak jenisnya dari glosolalia ini. Dan butuh karunia membedakan roh untuk mengetahui mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan. Ada yang, ada yang buka kursus bahasa roh. Itu so funny. Lucu sekali tuh. Kursus berbahasa roh. Emang itu nggak usah dipelajari, Bapak Ibu. Itu dari Tuhan, oke? Oke. Nah, itu dari Tuhan. Itu dari Tuhan. Ya, jadi bahasa roh itu khusus lah, spesial ya. Bapak Ibu bisa minta, itu tanda dari Tuhan. Ya, itu tanda dari Tuhan. Kalau nggak dapat, nggak apa-apa, nggak usah protes. Kita semua kenal Chun Mei di sini ya. Chun Mei tahu ya. Dia udah ikut Menhop sejak lama, sejak dulu, tapi baru beberapa tahun kemarin dia baru bisa berbahasa roh. Tuhan baru ngasihnya saat itu, dia langsung nangis, dia langsung mengucap syukur sama Tuhan. Wah, akhirnya aku bisa bahasa roh, dari dulu aku minta, dia bilang. Akhirnya dia bisa bahasa roh. Jadi, it's okay. Kita bilang bahasa roh itu bukan untuk di depan jemaat, lebih baik kamu diam aja daripada kamu berbahasa roh tapi orang yang ngerti. Lebih baik kamu karunia bernubuat, ya, berkata-kata yang lain daripada karunia bahasa roh tapi orang yang ngerti. Nah, tapi sekali lagi itu bisa menjadi pembicaraan pribadi kita dengan Tuhan. Ada banyak, makanya saya bilang tadi saya belum terlalu mempelajari hal ini, tapi ada yang bilang bahasa roh itu bahasa pribadi kita dengan Tuhan, setan nggak tahu. Jadi doa kita ke Tuhan, setan nggak tahu. Tapi satu pengalaman menarik adalah ketika saya di rumah om tante saya yang suka berdoa tadi, yang di Jakarta, ada satu orang mereka itu ada satu orang tamatan SD. Oke? Satu orang tamatan SD, dan ketika lagi berbahasa roh, jadi kita tuh ada persekutuan doa di sana, persekutuan doa tapi nggak cuma orang Indonesia. Jadi ada orang Prancis, ada orang Cina, dan ada orang apa gitu, tapi dia pakai bahasa Inggris. Orang Swedia kalau nggak salah. Tapi dia pakai bahasa Inggris. Nah, ketika satu orang ini, dia ini tukang kebun, Bapak Ibu. Dia nggak tamat SD. Dia berbahasa roh. Tahu dia berbahasa apa? Dia berbahasa Prancis. Dia berbahasa Prancis, dan selesai berdoa, orang Prancis ini bilang, thank you. Kenapa? Karena orang ini berbahasa Prancis tapi doain. Dibilang seperti ini, istrimu akan sembuh. Orang yang berdoa, tukang kebun ini nggak ngerti ngomong apa. Tapi orang Prancis ini bilang, kamu berbahasa Prancis dan kamu bilang istriku akan sembuh. Saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa istri sedang sakit di Prancis sana. Dia bilang seperti itu. Jadi berbahasa roh ini punya banyak tipenya saya rasa ya. Contoh waktu di Kisah Para Rasul 2, murid-murid Tuhan Yesus berbahasa roh. Tapi bahasa yang bisa dimengerti sama orang-orang lain, betul? Orang Arab, orang Gujarat, orang Persia Media, Alkitab bilang di Kisah Para Rasul 2. Tapi bahasa orang yang kita kenal sekarang juga ada di Alkitab bilang bahasa-bahasa yang tidak dimengerti atau keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, jadi ini butuh pelajaran waktu mendalam lagi, khusus lagi untuk belajar tentang karunia berbahasa roh. Tapi saya harap tetap bangun hubungan sama Tuhan, karena Tuhan pasti memberikan karunia roh yang terbaik buat setiap kita untuk membangun tubuh Kristus. Yang ke-9, ini dia menafsirkan bahasa roh. Tadi udah saya jelasin semua ya.
ada yang di gereja di Serpong, dia berbahasa roh, kemudian menafsirkan, atau saya rasa saya berbahasa roh, tapi ditafsirkan oleh mereka sebagai nubuat buat mereka. Atau tadi dia berbahasa Prancis, ya, tapi bisa dimengerti sama orang. Dia sendiri yang ngomong nggak ngerti. Waktu ditanya selesai doa dia linglung aja, biasa aja, hah, gitu. Orang Prancisnya ngucap syukur, terus dikasih duit dia terakhir. Bapak Ibu, ini kita belajar malam hari ini 9 karunia roh, ya. Menafsirkan bahasa roh istimewa untuk menangkap makna bahasa roh. Ya, jadi ada orang yang Tuhan izinkan bisa seperti itu. Oke, Bapak Ibu, proses memperoleh karunia roh. Yang pertama yang harus kita tahu esensinya adalah Allah ngasih karunia roh menurut kehendaknya Tuhan, bukan kehendak kita. Ia, perhatikan baik-baik, ia menempatkan kita secara khusus. Menempatkan Cidina, Ciherni, Cimariana, Cidawati, Robin, Pak Cikcong, ya, Tante Erni, Om Juntak, Lilianti, Leon, Priska, Pak Beni, secara khusus. Oke. Jadi Tuhan itu udah punya rencana buat kita. Seperti yang dikehendaki Tuhan. Nah, dengan demikian kita akan punya karunia tertentu yang sesuai dengan, perhatikan, yang sesuai dengan peranan kita dalam pelayanan. Ya. 1 Korintus 12 ayat 18. Nah, karunia Roh Kudus dapat diperoleh melalui penumpangan tangan. Oh, udah bisa. Melalui penumpangan tangan atau impartasi. Jadi Bapak Ibu, ada orang yang makanya penumpangan tangan atau impartasi itu terima, ya. Jadi ketika dia mengatakan terima itu, misalnya dari 1.000 orang KKR, ada 5 orang misalnya yang cocok dengan karunia, memang itu rancangan Tuhan mau pakai dia untuk karunia kesembuhan misalnya. Saya berdoa karunia kesembuhan, terima dalam nama Yesus, itu impartasi. Dari 1.000 orang, 5 orang yang cocok dengan waktunya Tuhan, maka akan aktif karunia kesembuhan dari 5 orang itu. Mengerti ya? Ngerti ya konsepnya? Akan aktif karunia kesembuhan 5 orang itu. Sesuai waktunya Tuhan. Nah, persiapan. Sebenarnya bahasanya bukan persiapan, tapi lebih kepada proses memperoleh karunia roh, ya. Proses memperoleh karunia roh. Nah, yang pertama apa? Kita nggak mungkin bisa punya karunia roh kalau kita nggak intim dengan Tuhan. Oke, membangun keintiman dengan Tuhan. Tapi sebenarnya kalau buat saya pribadi, nggak ada yang nggak mungkin. Tuhan punya caranya sendiri yang nggak pernah masuk di akal kita. Ada satu pendeta yang punya karunia kesembuhan, luar biasa. Punya karunia nubuat, berkata-kata, khotbahnya keren banget, luar biasa. Tapi setelah selesai khotbah, dia berzina sama sekretarisnya. Ada yang terjadi seperti itu. Jadi itu cara Tuhan. Oke? Itu di luar kemampuan kita sebagai manusia untuk mengerti. Tuhan bisa pakai orangnya, ya. Jadi Tuhan menunggu orang itu untuk bertobat. Oke. Tapi buat kita jangan coba-coba. Oke. Membangun keintiman dengan Tuhan yang pertama. Yang kedua, perdalam pengertian firman Tuhan kita. Kalau kita jarang baca Alkitab, kita mau tiba-tiba dapat karunia hikmat, apa yang mau kita omongin? Kalau kita jarang baca Alkitab, kita dapat karunia pengetahuan, kita mau ngomong apa? Ternyata pengetahuan kita nggak selaras dengan Alkitab. Bapak Ibu, di sini percaya dinosaurus? Percaya dinosaurus? Ya. Kalau percaya dinosaurus, Ceherni apa? Ceherni mau buka suara ya? Kalau percaya dinosaurus, berarti percaya teori evolusi Darwin. Manusia dari monyet, bukan diciptakan Tuhan. Itu sesuai Alkitab. Ya, itu sesuai Alkitab. Baca Alkitabnya, Tuhan ciptakan, oke. Usia bumi, usia dari penciptaan sampai sekarang itu 6.000 tahun. Ya, sesuai dengan umur-umur tokoh-tokoh Alkitab. Oke. Sesuai dengan urutan peristiwa, kejadian dan lain sebagainya. Ya. Dan Musa yang mendapat hikmat Tuhan untuk menulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Oke. Musa naik ke gunung
dia dapat hikmat Tuhan, dia dapat tuntunan Roh Kudus, makanya dia bisa apa? Nulis kitab Kejadian. Kalau enggak, Musa tahu dari mana? Waktu dia turun gunung, Alkitab bilang apa? Mukanya penuh dengan cahaya kemuliaan. Oke? Sebentar ya. Oke. Sorry Bapak Ibu. Kalau kita baca Alkitab kita, ya. Jadi Musa itu lagi naik ke gunung, ketika dia turun, dia ketemu muka dengan Tuhan, mukanya Musa itu penuh dengan cahaya kemuliaan. Di sanalah dia dapat hikmat menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau nggak tahu dari mana dia cerita tentang penciptaan. Karena diilhami oleh Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri yang menuntun. Oke? Nah, jadi baca firman Tuhan, ya. Berdalam pengertian firman Tuhan. Yang ketiga, mengimani Dia ada di dalam hidup kita, bekerja di dalam kita, dan melalui hidup kita untuk apa? Untuk melayani orang lain. Bapak Ibu kalau coba-coba, saya sembuhin lah. Duh, siapa tahu bisa sembuh nih, siapa tahu bisa sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Tapi kitanya nggak percaya. Yang pertama adalah kita harus imani Dia ada dalam hidup kita. Kita ini orang Kristen, pengikut Kristus. Dia bekerja di dalam kita dan melalui hidup kita untuk apa? Melayani orang lain. Yang keempat, persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadanya. Ya, ini boleh, Bapak Ibu boleh buat notes, ya, boleh buat catatan kecil di kertas, lalu tempelkan di dinding kamar Bapak Ibu, tempelkan boleh di print, tempelkan lalu atau di HP Bapak Ibu atau di Alkitab saudara, tulis, saya harus bangun keintiman, saya harus perdalam pengertian firman Tuhan, saya harus imani Tuhan ada di dalam saya harus persembahkan hidup saya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadanya. Ya. Nah, aktivasi atau saat mengaktifkannya. Yang pertama, mengobarkan roh kita dengan berdoa dalam bahasa roh. Tapi seperti yang saya bilang, bahasa roh ini waktunya Tuhan juga, kehendaknya Tuhan. Jadi nggak perlu dengan bahasa roh, misalnya belum punya bahasa roh, aku nggak punya bahasa roh, jadi nggak bisa diaktifin dong. Oh, bukan gitu konsepnya. Ya, berdoa, terus berdoa dalam roh, berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, akui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Yang ketiga, minta hidup kita dibasuh oleh darah Yesus. Artinya apa? Hidup kita ini kan kotor terus. Artinya setiap saat kita perlu minta pengampunan kepada Tuhan. Baik dosa yang disengaja ataupun tidak. Kalau bisa jangan berbuat dosa lagi. Ya. Jangan berbuat dosa. Jadi setiap saat kita berdoa datang kepada Tuhan, minta hidup kita dibasuh oleh darah Yesus. Yang keempat, tolak segala roh agamawi, penyesat, penipu. Jadi untuk mengaktifkan ini, kita harus punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Karena orang-orang dukun-dukun pun bisa. Oh, lihat nih ya. Bapak Ibu, waktu di Mesir, Musa melawan para dukun-dukun Mesir. Ya. Dukun Mesir itu bisa ubah tongkat jadi ular. Tapi Musa bisa ubah tongkatnya jadi ular, lalu makan ular-ularnya para dukun. Wah, lebih keren lagi. Artinya apa? Dukun pun bisa bikin hal-hal yang buat kita berkata, wow. Makanya kita harus tolak segala roh agamawi, penyesat, dan penipu. Agamawi maksudnya apa? Seperti orang Saduki Farisi. Kamu ada di gereja, kamu full timer, misalnya seperti saya, kamu full timer, tapi kehidupanmu nggak benar. Nah, itu roh agamawi. Oke, cuman agamanya aja. Ya. Yang kelima, taklukkan hati dan pikiran kepada Roh Kudus. Ya, sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diketahui. Sadari bahwa nggak ada seorang pun yang sempurna. Oke. Loh, kok aku kemarin bisa sembuhin orang, sekarang nggak bisa? Nggak ada yang sempurna. Semua waktunya Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, bahasa roh itu katalisator. Katalisator itu apa sih Bapak Ibu? Katalisator itu artinya sesuatu yang menyebabkan terjadinya peristiwa atau menimbulkan kejadian, jadi kayak pengaktifan. Ya.
katalisator ini ketika kita berbahasa roh, datang sama Tuhan, berbahasa roh, seterusnya, itu kita sedang mengaktifkan, sedang mengobarkan sesuatu dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu pernah nggak, nanti Bapak Ibu bisa coba, misalnya Herni waktu WL berbahasa roh, dan merasa itu benar-benar kuat, rasanya sesuatu yang sangat berbeda. Saya pernah berbahasa roh, nggak berhenti-berhenti, ya, nggak berhenti-berhenti berbahasa roh terus saya bingung, yang lain udah pada berhenti, kenapa saya terus berbahasa roh? Ya, itu waktunya Tuhan. Tiba-tiba saya yang sedang down saat itu, saya dikuatkan lagi, saya bangkit lagi, dan seterusnya. Ya, bahasa roh itu katalisator. Yang ketiga, aktifkan karunia dengan iman dan kasih. Artinya apa? Iman dan perbuatan. Kita harus tetap percaya, Bapak Ibu. Tetap percaya. Suatu kali ada seorang, saya lupa namanya, boleh cari di internet, dia mau nyembuhin orang mati. Tahu apa yang dia lakuin? Dia datang ke rumah-rumah duka, dia berdoa dalam nama Yesus bangkit. Dalam nama Yesus bangkit. Bangkit nggak? Nggak bangkit, Bapak Ibu. Tapi dia berdoa seperti itu. Suatu kali waktu lagi rame, dia berdoa dalam nama Yesus bangkit. Seorang anak kecil bangkit. Dan banyak orang bertobat. Nanti saya akan cari artikelnya, kalau bisa saya dapat, saya akan bagikan di grup kom. Oke? Aktifkan aktivasi karunia dengan iman dan kasih. Tetap mengasihi orang. Ya. Selanjutnya, 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi, bagaimana sekarang saudara-saudara, bila kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang bermazmur, yang satu pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu, ingat, harus dipergunakan untuk membangun. Oke? Jadi kalau kita berbahasa roh, tapi nggak membangun apapun, kalau kita bernubuat, tapi nggak ada yang berubah, kalau kita nyembuhin orang sakit, tapi setelah orang sakit itu sembuh, dia bejat lagi, dia nakal lagi, dia jahat lagi, itu harus dipikirkan. Karunia Roh Kudus, kekuatan yang Tuhan kasih ke kita, itu pasti untuk membangun atau merubah kehidupan orang lain. Oke. Next, diskusi. Karunia apa yang paling penting dalam pelayanan menurut Bapak Ibu? Yuk, buka sebentar, boleh ngobrol kalau ada yang mau curhat. Kalau ada yang mau curhat, silakan. Ada yang mau curhat. Karunia mana yang paling penting? Halo. Karunia mana yang paling penting? Bapak Semuanya kok. Keren kali Lianti sama Robin. Apa, Bin? Robin mau ngomong semuanya tapi. Enggak sih, kayaknya kalau pernah baca itu bernubuat ya, karena untuk membangun orang ya. Oke. Nah, teman-teman, sekali lagi semuanya itu dipergunakan untuk membangun. Ya. Penting nggak pentingnya itu ketika itu membangun seseorang. Ketika itu nggak membangun seseorang, nggak membangun apa-apa, ketika kita berbahasa roh 2 jam, 3 jam, tapi nggak ada yang terjadi, itu menjadi sesuatu yang nggak penting. Ketika kita bernubuat, tapi nggak ada perubahan apapun, ketika kita nyembuhin orang tadi seperti yang saya bilang tadi, tapi nggak ada yang terjadi, itu menjadi nggak penting. Jadi semuanya sangat penting ketika itu berguna. Oke? Nah, kalau seperti yang Robin tadi bilang, bernubuat itu juga sangat penting ketika itu berguna. Tapi menjadi nggak penting ketika yang kita nubuatin itu orangnya nggak mau berubah dan lain sebagainya. Jadi kita nggak cuma asal nubuat. Kadang tuh Tuhan ngasih kita bernubuat kepada seseorang, bahkan ditambah tanggung jawab kita untuk membuat hidup orang itu juga makin dekat dengan Tuhan. Oke, next. Bagaimana memelihara karunia roh dalam hidup kita? Gimana Bapak Ibu? Tetap bangun hubungan intim dengan Tuhan. Ya. Nah ini proyek ketaatan. Sebenarnya selalu ada, tapi kita selalu nggak pernah bikin. Merenungkan session di atas, tuliskan 5 kalimat kerinduan Anda dalam bidang karunia roh ini. Oke. Ya, oke. Kita selesai sampai di sini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Saya stop sharing dulu.
Ya, kita harus bersabar ya. Oke, Bapak Ibu, jadi sebenarnya seperti ini. Kalau di buku Bapak Ibu, itu tinggal 2 materi lagi, betul? Memulai pelayanan dan komitmen untuk memberi dampak, betul? Nah, jadi Kom 200 itu masih 2 kali pertemuan lagi. Jadi kalau kita selesaikan malam ini, misalnya memulai pelayanan saya bahas malam hari ini dengan cepat aja misalnya, lalu besok kita komitmen memberi dampak. Nah, itu nanti yang ketiganya kita libur Kom 200 masih kelas. Gimana? Mau selesai duluan atau gimana? Dan Bapak Ibu, ini saya mau kasih catatan, ini pesan dari Bapak Gembala, pesan juga dari Kepala Full Timer, Pak Ivan, dan juga Bu Aini, minggu depan kita wajib onsite. Tidak ada online. Ya. Jadi 2 minggu terakhir, 1 minggu untuk kelas terakhir, 1 minggu lagi untuk apa? Ujian. Ya. Jadi wajib onsite kata Bapak Gembala. Oke. Silakan tanya sendiri. Boleh ke Pak Ivan, boleh ke Pak Surya, boleh ke Bu Aini, tapi diwajibkan onsite. Oke. Ya, jadi siapkan waktu kita Selasa depan, hari Selasa, jam 7. Ya. Gimana, bisa? Ada kendala? Oke, Oke. mantap. Oke, mantap. Ya. Bisa semua ya, diharapkan bisa semua. Ya begitulah. Lalu nanti ada juga satu kelas khusus buat yang ketinggalan-ketinggalan, tapi itu akan disingkat dengan cepat aja. Disingkat dengan cepat aja itu. Nanti pokoknya secara teknisnya akan diumumkan dengan lebih jelas, ya. Pokoknya infonya minggu depan wajib onsite. Kita ketemu ya, Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ada pernyataan? Coba saya lihat nih. Ini kayak Pak Beni ya, Bapak Ibu. Pak Beni ini dia nggak hidupin suara saya. Jadi nggak akan kedengaran suara saya di tempat dia. Karena dia nggak hidupin audio. Jadi diharapkan kita ketemu. Pertemuan terakhir. Oke, sudah jam 8. Mungkin kita selesai dulu sampai di sini aja. Jadi minggu depan itu biar digabung bagaimana memulai pelayanan dan sekaligus berkomitmen. Ya, untuk memberi dampak. Oke, kita berdoa. Ayo, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Idawati, Bu Mariana? Mantap. Oke, yuk. Saya mau berdoa yuk buat kita semua. Bapak, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Malam hari ini, secara ajaib Tuhan, kami boleh belajar tentang karunia roh Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapak, kami boleh mendapatkan pengetahuan ini Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan Yesus, semua ini terjadi seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan rencana Tuhan. Hamba-Mu ini berdoa, biarlah malam hari ini mereka tidak hanya mendengar begitu saja Tuhan, tapi anak-anak-Mu ini yang ada di kelas Kom 100 Tuhan, bisa benar-benar dijamah oleh Tuhan, dijamah oleh Roh Kudus, bahkan boleh mengaktifasikan karunia Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan pelayanan mereka. Biar mereka juga tergerak untuk mulai mengambil pelayanan. Walaupun dari yang paling terkecil, ya, mungkin berdoa, atau hanya menjaga pintu di depan, atau bawa persembahan, dan lain sebagainya. Walaupun yang paling kecil, tapi hamba-Mu ini berdoa, mereka pasti akan berdampak besar, dimanapun mereka berada, sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Malam hari ini kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita buka kamera sebentar, kita foto sebentar yuk. Nah, wah ada Leon ternyata. Silakan buka kamera sebentar. Ini dia ada Priska yang sedang di jalan. Oke. Ya, yang lain silakan. Lianti.
Lianti, kamu buka, Li. Mana Lianti, Yon? Teriak lu, Yon. Ini dia, ada Pak Simanjuntak. Shalom, Om. Nggak ada ya? Oke, kita foto ya. Siap? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya kirim langsung ke grup. Bentar ya. Mana grupnya? Oh ya, saya tutup. Oke. Oke, sampai di situ aja. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau live boleh, ada yang mau ngobrol boleh. Bye-bye, Tuhan berkati. Thank you, Koger. Bye, God bless you Mau all. kemana tadi, Li? Nggak jelas. Ada kok, aku nggak mau buka kamera aja. Priska, buka dulu kameramu, Pris. Kau di mana, Pris? Di mana itu? Lah, Simpang Kara. Simpang Kara? Lagi beliin mamaku martabak. Oh, Simpang Kara itu. dekat Tabda, weh. Iya, tahu. Yang itu Kira kalian di Masa- WTB tadi? Weh, masa aku pakai motor? Dia pakai mobil dong. Kok Keren terbalik? lah. Kok terbalik sih? Kok terbalik? Kan arahnya ke sana harus. Gak jelas. Kukira kalian di WTB tadi. Berapa mau ikut? Ayo kita WTB yuk. Apa, Bang? Ya udah apa. WTB kita? Gas. Mana? Lihat di WTB aja, Li. Ah, nunggu lagi lama lah itu. Nggak ah, Lala. capek. Ya udah. Ya Dia udah. mau ikut tuh kayaknya tuh. Dia mau ikut. Ngapain? Aku WTB, Bang ya. Bye-bye.